Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Meitasari dengan NPM 2121711113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Gestalt. Sebelumnya, apa sih teori Gestalt itu? Nah, teori Gestalt merupakan pemikiran psikologi pendidikan yang menekankan pada pentingnya pola studi secara menyeluruh pada proses mental daripada mengisolasi fenomena mental sebagai sensasi tunggal. Nah, Gestalt sendiri dalam psikologi berarti pola pembentukan. Nah, teori Gestalt memandang analisis adalah sesuatu semacam partikelir, tidak bisa menyajikan pemahaman secara menyeluruh, perlu untuk melihat sesuatu itu dari segi sisi. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian belajar menurut teori Gestalt? Nah, menurut teori ini, belajar bukanlah suatu hal mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Nah, menurut pandangan teori ini, belajar akan semakin efektif jika materi yang akan dipelajari itu mengandung makna, yaitu jika disusun dan disajikan dengan cara memberi kemungkinan peserta didik untuk mengerti apa-apa yang sebelumnya dan menganalisis hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, belajar menurut pandangan teori Gestalt adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan dan menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Mendasari teori Gestalt. Dalam teori Gestalt terdapat prinsip-prinsip belajar Gestalt sebagai berikut. 1. Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. Kedua, belajar berdasarkan keseluruhan. Artinya, orang berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya sebanyak mungkin. Ketiga, manusia bereaksi dengan lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara fisik, emosional, dan lain sebagainya. Keempat, tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar. Nah, motivasi memberi dorongan yang menggerakkan seluruh organisme. Kelima, belajar akan berhasil kalau ada tujuan. Keenam, belajar adalah reorganisasi pengalaman, yang artinya belajar itu baru timbul bila seseorang menemui situasi atau problem baru. Ketujuh, belajar memerlukan pemahaman. Kedelapan, belajar dengan insight, yaitu insight suatu saat dalam proses belajar di mana seseorang melihat pengertian mengenai hubungan-hubungan tertentu dalam unsur yang mengandung suatu problem. Yang terakhir, belajar berlangsung terus-menerus, artinya siswa memperoleh pengetahuan tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya kelebihan teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Lalu dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan kepentingan pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Lalu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang terakhir, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Di mana ada kelebihan, di situ juga ada kelemahan. Nah, untuk kelemahan dari teori Gestalt ini sendiri adalah sebagai berikut. Untuk kekurangan teori belajar Gestalt sendiri yaitu pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah akan dapat terpecahkan, dan apabila tidak bisa melihat situasi dengan tepat, maka yang akan terjadi adalah ketidakmampuan memecahkan masalah. Karena dalam teori Gestalt, sesuatu yang dipelajari itu dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung juga sangatlah banyak. Nah, untuk pemecahan masalahnya sendiri sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai teori belajar Gestalt. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.